Ada sebuah suara sunyi yang hidup jauh di dalam tubuhmu. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan rasa berat, dengan ketakutan yang tidak kau mengerti, dan dorongan untuk lari dari kehidupan itu sendiri. Di dasar tubuhmu ada sebuah pusat energi, yang seharusnya menjadi pondasi dari seluruh keberadaanmu. Tapi bagi banyak orang, pusat ini justru menjadi sumber kegelisahan yang tak bernama. Sebuah akar yang tak tumbuh, yang membuat kita merasa tak aman, tak layak, dan menolak uang tanpa sadar. Bayangkan ini, kau bermimpi tentang kelimpahan, kau menuliskan afirmasi, kau bekerja keras, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang terus berkata, "Aku tak pantas." Apa itu? Di mana letaknya? Dan mengapa ia begitu kuat sampai-sampai bisa membatalkan semua niat baikmu? Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam. Sebuah energi kuno yang hidup dalam dirimu. Sebuah luka yang menolak uang masuk dan cara menyembuhkannya. Selamat datang di Kuantum Sadar. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Jika kamu tertarik dengan hubungan antara energi tubuh, kesadaran, dan realitas hidupmu, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi, karena setiap video di sini bisa menjadi pintu pulang untuk mengenali dirimu yang sebenarnya. Video ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya tentang cakra dasar, pusat energi yang menjadi pondasi rasa aman dalam hidupmu. Jika kamu belum menontonnya, kamu bisa temukan di playlist kami, karena apa yang akan kita bahas hari ini berasal langsung dari akar energi itu. Bayangkan tubuhmu seperti rumah. Rumah ini memiliki banyak ruangan, ruang cinta, ruang kreativitas, ruang visi, ruang komunikasi, tapi ada satu fondasi yang menopang semuanya, fondasi dasar, yang disebut cakra akar atau muladhara. Dan fondasi ini bukan hanya simbolis, ia menyimpan semua rasa aman yang kamu rasakan sejak kamu bayi. Ia menyimpan getaran ketakutan pertama, ketika kamu ditinggal, ketika kamu merasa tak cukup, atau saat kamu tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan, rasa bersalah, atau kekurangan. Saat energi di pusat ini tersumbat, kamu mulai merasa dunia tidak bisa dipercaya. Kamu merasa harus bertahan hidup, bukan hidup sepenuhnya. Dan disitulah semuanya dimulai. Tanpa sadar, kamu mulai menolak energi yang sebenarnya ingin datang. Energi dukungan, energi rasa cukup, dan energi uang. Dr. Joe Dispenza pernah berkata, tubuh kita adalah memori berjalan. Ia menyimpan trauma masa lalu dan mengulangnya sebagai masa kini jika kita tidak sadar. Jadi jika kamu pernah berkata, aku sudah afirmasi soal uang, aku sudah meditasi, tapi kenapa tetap terasa berat? Mungkin bukan soal teknik yang kurang, tapi ada bagian dalam dirimu yang belum merasa aman untuk menerimanya. Kita sering mengira bahwa kita ingin uang, tapi dalam bawah sadar kita, ada trauma kecil yang berkata, kalau aku punya uang, orang akan menginginkanku, bukan mencintaiku. Kalau aku punya uang, aku akan kehilangan keluarga. Kalau aku punya uang, aku akan gagal dan dipermalukan. Kalau aku punya uang, aku jadi berbeda dengan mereka, dan itu menakutkan. Keyakinan itu tidak kamu pilih secara sadar, tapi mereka hidup di dalam getaran cakra akar, di bawah batas pikiran logismu, dan mereka menolak kelimpahan, seperti tubuh yang alergi terhadap zat asing, bukan karena uang itu jahat, tapi karena tubuhmu belum siap merasa aman menerimanya. Kamu mungkin merasa, kamu ingin uang, kamu butuh uang, bahkan kamu bekerja keras mencarinya, tapi ada pola-pola halus yang menunjukkan sebaliknya, bahwa secara tidak sadar, kamu justru menolaknya. Berikut beberapa tandanya. 1. Kamu merasa bersalah saat menerima uang. Setiap kali seseorang membayar jasamu, memberi hadiah, atau bahkan saat kamu berhasil mendapatkan rezeki yang tidak terduga, ada rasa tidak nyaman yang muncul, seolah-olah kamu tidak pantas menerima itu. 2. Kamu menunda keputusan penting yang bisa membuka rezeki. Kamu sudah tahu harus melangkah, tapi kamu ragu, takut gagal, takut dinilai, takut dianggap serakah, akhirnya kamu memilih diam. Dan kesempatan itu lewat begitu saja. 3. Kamu memberi lebih dari yang kamu punya.
Ini terlihat seperti cinta, tapi kadang sebenarnya kamu sedang berusaha membeli rasa layak, kamu bantu orang lain sampai mengabaikan dirimu sendiri. Padahal jauh di dalam kamu merasa, kalau aku tak memberi, aku tak layak dicintai. 4. Kamu sering kehilangan uang dengan cara tak terduga. Tiba-tiba ada tagihan, tiba-tiba rusak ini, rusak itu, seolah-olah alam semesta selalu mencari cara untuk membuatmu kembali ke titik nol. 5. Kamu merasa sulit menyimpan uang. Begitu uang datang, kamu seperti terdorong untuk segera menghabiskannya. Ini bukan soal boros, tapi karena ada ketegangan tak sadar saat kamu memegang uang terlalu lama, seolah-olah tubuhmu tak nyaman dalam frekuensi memiliki. Semua ini adalah sinyal bahwa sistem energi di tubuhmu, terutama cakra akar, belum merasakan aman untuk menerima dan menyimpan kelimpahan. Dan ini bukan salahmu. Kebanyakan dari kita lahir dalam sistem energi kolektif yang juga takut akan uang. Penuh dengan narasi bahwa uang kotor, bahwa uang mengubah orang, bahwa menjadi miskin lebih suci. Keyakinan kolektif itu menetes masuk ke pikiran bawah sadarmu. Dan sekarang, hidup sebagai pola-pola tidak sadar dalam tubuhmu sendiri. Tapi berita baiknya, energi ini bisa diubah dengan kesadaran, dengan izin untuk merasa aman, dan dengan mengaktifkan kembali pusat energi dasar dalam tubuhmu. Di usia 0 hingga 7 tahun, otak kita beroperasi di gelombang theta, frekuensi yang sangat reseptif. Kita menyerap segalanya seperti spons, bukan hanya kata-kata, tapi juga energi, rasa takut, dan pola tak terlihat dari orang-orang di sekitar kita. Jika saat kecil kamu hidup di lingkungan yang penuh kekhawatiran soal uang, jika kamu pernah mendengar kalimat seperti uang susah dicari, kita nggak punya uang, jangan minta yang aneh-aneh, orang kaya pasti sombong, maka sistem syarafmu secara otomatis belajar uang itu bahaya. Dan cakra akarmu, yang seharusnya menjadi pusat rasa aman dan kelimpahan fisik, menjadi tegang, terkunci. Dr. Joe Dispenza menyebutnya, emosi yang tak selesai tersimpan sebagai memori di tubuh, dan tubuh menjadi pikiran bawah sadar. Artinya, kalau dulu kamu pernah mengalami trauma, entah kehilangan, ketakutan, ditolak, atau tidak merasa cukup, tubuhmu masih mengingat itu, dan ingatan itu tidak tinggal di otak, ia hidup di dasar tulang belakangmu, di cakra akar. Saat itulah kamu mulai membangun realitas dari rasa tidak aman. Kamu terus mencari uang dari rasa takut, takut kekurangan, takut ditinggalkan, takut tidak dihargai. Tapi energi ketakutan itu justru memblokir rezeki dari datang secara alami. David R. Hawkins dalam bukunya Letting Go menyebut bahwa uang datang bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu tidak lagi memblokirnya. Dan banyak orang tak sadar bahwa blok itu bukan di dompet, tapi di energi tubuh yang belum selesai berdamai dengan masa lalu. Cakra akar bukan sekadar pusat energi, ia adalah pondasi. Kalau pondasimu masih dibangun dari ketakutan masa kecil, maka sekeras apapun kamu bekerja, semesta akan menyesuaikan frekuensimu, bukan niatmu. Tapi, kalau kamu mulai hadir, mulai memeluk bagian terdalam dari dirimu yang takut, dan mengubah narasi bawah sadar itu, maka realitasmu pun akan ikut berubah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menyembuhkan luka di cakra akar dan membuka diri untuk menerima uang tanpa rasa takut? Langkah pertama adalah kesadaran. Kesadaran bahwa mungkin bukan dunia yang menolak memberi, tapi kamu yang tanpa sadar belum merasa aman untuk menerima. Dan dari titik ini, kita mulai perjalanan penyembuhan. Untuk menyembuhkan hubungan kita dengan uang, kita tak bisa hanya berfokus pada pikiran. Kita harus turun ke tubuh, karena tubuh adalah tempat semua cerita lama disimpan. Di sanalah trauma masa kecil, rasa takut ditolak, hingga bayang-bayang kemiskinan menetap tanpa suara, dan cakra akar yang terletak di dasar tulang belakang adalah pusat pertama yang menampung semuanya. Lalu bagaimana menyembuhkannya? Pertama, sadari keberadaan tubuhmu. Banyak orang hidup hanya di kepala, tapi penyembuhan cakra akar dimulai saat kita turun dan benar-benar hadir di dalam tubuh. Teknik grounding seperti menyentuh tanah, mandi air dingin, berjalan tanpa alas kaki,
atau bahkan memeluk pohon bisa menjadi cara sederhana untuk mengaktifkan koneksi itu kembali. Kedua, latih rasa aman dari dalam bukan dari luar. Saat kamu meditasi, bayangkan akar energi tumbuh dari tulang ekormu ke dalam bumi. Bayangkan bumi menampungmu, menerimamu, dan katakan dengan lembut, "Aku aman, aku diterima, aku boleh hidup di sini." Ketiga, hadapi rasa takut, bukan melarikan diri darinya, karena ketakutan di cakra akar bukan musuh. Ia adalah penjaga luka lama, dan ia hanya akan melembut ketika kau berhenti lari dan mulai mendengarkan. Dan keempat, gunakan afirmasi penyembuh yang selaras dengan tubuh. Bukan hanya afirmasi mental, tapi afirmasi yang diucapkan sambil menyentuh tubuhmu, sambil menarik napas perlahan, sambil merasakan setiap kata masuk ke dalam daging dan tulangmu. Contoh afirmasi untuk cakra akar. Aku terhubung dengan bumi. Aku layak menerima semua dukungan hidup. Uang adalah sahabatku yang membantu aku bertumbuh. Aku memilih hidup dalam rasa aman dan cukup. Ingatlah, uang akan mengalir hanya jika tubuhmu merasa aman untuk menerimanya. Bukan saat kamu hanya ingin uang, tapi saat sistem sarafmu berkata, "Kita aman." Tapi, ada satu sumber luka yang sering luput dari penyembuhan. Ingatan yang tidak berasal dari masa kini, tapi dari masa lalu leluhur kita. Bisa jadi, yang menolak uang di dalam dirimu bukan kamu, tapi sebuah pola warisan yang sudah hidup sebelum kamu dilahirkan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu merasa takut kehilangan uang, bahkan saat rekeningmu cukup? Mengapa kamu merasa bersalah saat mulai lebih makmur dari orang tuamu? Bisa jadi, itu bukan milikmu, tapi milik mereka, orang-orang yang datang sebelum kamu. Menurut banyak ajaran spiritual, termasuk yang disampaikan oleh Dr. Joe Dispenza, dan juga dalam tradisi penyembuhan energi seperti Family Constellation, energi emosional bisa diwariskan antar generasi. Artinya rasa takut hidup miskin, rasa malu menerima bantuan atau perasaan harus menderita untuk bisa dihargai, bisa saja tertanam dalam dirimu karena diwariskan oleh orang tua, kakek, bahkan buyutmu. Ini disebut trauma antar generasi, dan ia hidup bukan dalam cerita, tapi dalam tubuh. Salah satu contoh nyata adalah ketika seseorang tumbuh dari keluarga dengan sejarah kemiskinan atau pengorbanan yang ekstrim, mereka bisa tumbuh dengan keyakinan bawah sadar seperti, uang itu jahat, orang kaya itu tidak bermoral. Untuk mendapatkan uang aku harus menderita dulu. Aku tidak boleh lebih sukses dari keluargaku. Keyakinan ini bukan hasil berpikir, tapi warisan getaran yang hanya bisa dilepaskan lewat kesadaran. Dan inilah langkah awalnya. 1. Kenali cerita leluhurmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa cerita keluarga saya tentang uang? Apakah ada pola pengorbanan? Apakah uang selalu datang dengan rasa bersalah? 2. Buat pemisahan yang sehat, katakan dalam hati, terima kasih leluhurku. Aku memilih untuk menyembuhkan dan tidak mengulang. 3. Lepaskan rasa bersalah untuk hidup lebih baik. Kesembuhanmu adalah hadiah untuk garis keturunanmu. Saat kamu hidup dalam kelimpahan, kamu sedang memperbaiki rantai energi ke belakang dan ke depan. Ingat, kamu bukan luka mereka, tapi kamu adalah jembatan penyembuhnya. Tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata. Beberapa hanya bisa luluh oleh kehadiran, oleh kesediaan untuk diam dan merasakan. Setiap pagi, sebelum dunia menarikmu keluar, luangkan waktu sejenak untuk kembali ke dalam. Duduk tenang, tutup mata, dan arahkan perhatianmu ke dasar tubuh, tepat di sekitar tulang ekor. Di sanalah cakra akar, Muladhara, bersemayam, pusat rasa aman, pusat kelangsungan hidup. Tarik napas dalam dan biarkan kesadaranmu menyentuh tempat itu. Apa yang kau rasakan? Berat, tegang, mati rasa, atau justru hampa? Tak apa, apapun yang muncul itu bukan kesalahan. Itulah pintu untuk masuk, bukan untuk dihakimi, tapi untuk dihadiri. Dengan kelembutan,
Karena penyembuhan bukan tentang cepat-cepat sembuh, tapi tentang berani tinggal di dalam rasa tanpa harus lari atau menutupinya lagi. Saat kamu hadir sepenuhnya di titik itu, tanpa ekspektasi, tanpa terburu-buru, tanpa agenda tersembunyi, itulah saat di mana penyembuhan sejati dimulai. Kamu bisa mulai dari hal sederhana, berjalan tanpa alas kaki di tanah, menyentuh pohon, merasakan angin, membiarkan tubuhmu kembali bersentuhan dengan bumi, dengan akar kehidupan. Ini bukan sekadar ritual. Ini adalah pengingat bahwa kamu aman, bahwa kamu tidak harus membuktikan apapun untuk layak hidup, bahwa kamu pantas untuk menerima dan untuk berlimpah. Coba letakkan tangan kananmu di perut bagian bawah dan tangan kiri di dada. Tarik napas dalam dan ucapkan dalam hati, "Aku hadir, aku aman, aku kembali ke diriku." Kalimat ini bukan mantra sihir, tapi kode kembalinya kesadaran ke rumah yang selama ini ditinggalkan. Lakukan ini setiap hari, bukan demi menjadi lebih spiritual, tapi demi mengenal kembali tubuhmu sendiri yang selama ini bicara, tapi tak pernah benar-benar kamu dengar. Dan saat cakra akar mulai terbuka, kamu akan mulai merasa, "Aku cukup, aku aman, aku layak menerima." Dari sinilah energi mulai bergerak dan uang yang selama ini terasa menjauh mulai datang bukan sebagai kejaran, tapi sebagai pantulan dari jiwa yang telah kembali pulang. Di dunia yang sibuk mengejar lebih banyak, kita sering lupa satu hal penting, bahwa sumber kelimpahan bukan di luar, tapi di dalam diri yang tenang dan utuh. Jika hari ini kamu merasa tersentuh, jika ada bagian dalam dirimu yang merasa dilihat, maka mungkin ini bukan sekadar video. Ini adalah panggilan untuk mulai kembali, untuk pulang ke akar keberadaanmu. Ingatlah, kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak menerima. Kita hanya perlu hadir utuh dan jujur dengan apa yang selama ini belum selesai. Karena saat tubuhmu mulai terasa aman, kesadaranmu mulai tenang, maka hidup pun mulai terbuka. Dan uang, cinta, keberlimpahan, semuanya datang tanpa perlu dikejar. Terima kasih telah menyelami video ini hingga akhir. Jika kamu merasa video ini bisa membuka mata atau hati orang lain, bagikanlah, karena kamu tak pernah tahu, satu klik bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dan jika kamu baru di sini, selamat datang di Quantum Sadar. Kesadaranmu adalah realitas barumu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasi, agar kamu tak ketinggalan setiap kali kita membuka lapisan-lapisan diri yang selama ini tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu aman, kamu cukup, dan kamu pantas menerima lebih. Namaste.